Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil atiyah. Wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi zawil nufusiz zakiyah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kitab Adabit Tu'ami. Ini kitab membahas adab, etika, tata krama makan. Jadi makan juga ada etikanya, ada tata kramanya. Ya. Babut tasmiyati fi awalihi walhamdi fi akhirih. Bab menjelaskan membaca bismillah mengawali makan dan membaca alhamdulillah ketika mengakhiri makan. Jadi mau makan baca bismillah, selesai makan baca alhamdulillah. Itu ada tuntunannya dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa an Umar ibni Abi Salmah, diriwayatkan dari Umar bin Abi Salam radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammillah, sammi fi'il amar, bacalah, sebutlah Allah, sebutlah Allah. Artinya sebutlah Allah artinya adalah membaca bismillah. Bacalah bismillah. Itu mengawali kita makan. Di sebelum kita mencicipi makanan, ya. Makanan kan banyak di situ. Nasi, ada goreng jengkol, ada pete, ya, ada sate, ada teri, ya. Ada lagi sop, ya, kemudian sayur asem, sambal, ya. Jangan sekali-kali kita colek dulu, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam mulut tanpa terlebih dahulu membaca bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Wakul biyaminika, perintah Nabi yang kedua. Kul, makanlah olehmu biyaminika, dengan tangan kananmu. Bu, makan sama tangan apa, Bu? Kali ada di sini yang makannya menggunakan tangan kiri. Iya. Tangan kiri kok bareng-bareng ya. Ya cebok tangan kiri, makan tangan kiri, pakai jam tangan kiri. Ya, ngambil ini, ngambil itu, tangan kiri. Gunain sebagaimana mestinya. Kalau tangan kanan buat sesuatu yang mulia, ya, tangan kiri buat sesuatu yang kira-kira tidak terlalu mulia, yang kira-kira terlalu menjijikan, misalnya pakai tangan kiri, ya Bu ya, cebok, garuk-garuk, jangan tangan kanan garuk-garuk, terus ngebersihin upil, tangan kiri ya, ngebersihin upil tangan kanan. Ya gitu ya. Itu ya. Awas tuh. Ini mah ngebersihin upil tangan kanan, makan tangan kanan, ntar upil kemakan itu. Iya itu ya. Itu ya. Tuh, ya. Makanlah biyaminika, dengan tangan kanan. Ya, itu perintah Nabi tuh. Wakul mimma yalika,
Wakul dan makanlah olehmu mimayalika makanan-makanan yang ada di depanmu. Nah, ini etika kalau makannya dalam posisi bareng-bareng berjamaah. Misalnya Bu, nggak pakai berjamaah tuh seperti makan bareng. Nasi bruk ya bareng-bareng, biasa pakai alas daun pisang tuh ya. Nah, atau nampan panjang misalnya bareng-bareng ya Bu ya. Nah, itu kan berjejer tuh ya. Nah, dalam tuntunannya kita itu ketika makan bareng-bareng ya, makanlah makanan yang ada di depan. Jangan yang ada di ujung sono kita di sini, ujung sini. Wow, diambil. Ya, jangan ngambil jatah orang. Oh, di sana mau bekak ayam. Ini mah teri. Apa yang bekak ayam? Oh, begitu ya. Jangan ya. Itu ya. Kecuali kalau tolong ya saya minta bekak ayamnya ya. Itu yang minta ya bagi-bagi nasi ke sini. Ah, itu enggak apa-apa kalau begitu mah. Nah, ini mau ujug-ujug misalnya mentang-mentang dia nafsu pengen bekak ayam misalnya. Oh, sono tangannya kuat 2 depak. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lagi makan bareng-bareng, kul mimma yalika, makanlah yang ada di depan ya. Jangan kita nyerobot jatah orang gitu kan. Yang ada di depan orang jangan kita serobot, serakah Bu, itu mah serakah ya. Muttafaqun alaih. Nah, gitu ya. Nah, kemudian wa an Aisyah tadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum, apabila salah satu dari kalian makan, falyadzkurismallahi ta'ala, maka hendaknya ia berzikir dengan menyebut nama Allah." Ya, itu tadi, apabila hendak makan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, makan tuh, tapi enggak baca bismillah. Udah misalnya nasinya hampir habis, iya saya ingat nih tadi belum baca bismillah, ingat belum baca bismillah, nasi udah mau habis, ya kan ya. Fa'in nasiya, nah apabila ia lupa ya, ayyazkurasmallahi ta'ala fi awalihi, menyebut nama Allah di awal makan. Jadi pada waktu memulai makan dia lupa baca bismillah. Ya, lupa. Udah habis 2 piring, piringnya mau habis gitu ya. Baru ingat. Nah, enggak ada kata terlambat. Fal yakul, maka ucapkan olehmu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gitu ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gitu Bu. Ya. Kalau kita lupa makan, mengawali makan lupa membaca bismillah, bagaimana bacanya Bu? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Artinya dengan nama Allah ya, dimulai saya makan dan diakhiri saya makan. Jadi menyebut nama Allah itu bisa di awal. Bagusnya memang di awal, tapi kalau ketinggalan kereta ya, itu ya boleh juga di akhir. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu ya. Nah, wa an Jabirin. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Wa an Jabirin, diriwayatkan dari Jabir. Qala, Jabir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini penting Bu nih. Ini penting nih, dengerin nih. Idza dakhala ar-rajulu baitahu. Idza dakhala, apabila masuk ar-rajulu, seorang laki-laki atau seorang perempuan, manusia aja. Apabila seseorang manusia masuk baitahu, di rumahnya, masuk ke dalam rumah. Fazakarallaha ta'ala inda dukhulihi. Fazakarallaha, lalu dia berzikir kepada Allah inda dukhulihi, ketika masuk rumah. Jadi begitu masuk rumah dia berzikir. Ya. Bisa zikirnya dengan bismillahirrahmanirrahim, bisa dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bisa dengan la ilaha illallah,
bisa dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Pokoknya berzikir aja ketika masuk rumah. Ya, Bu ya. Habis dari mana-mana gitu misalnya ya. Ibu selesai melakukan perjalanan dari mana-mana ya, lalu kemudian masuk ke dalam rumah. Ibu zikir. Nah, wa inda ta'amihi, lalu setelah masuk rumah lapar. Ngelihat di dapur ada makanan udah siapin. Dari tadi memang udah siapin ya. Makan tuh. Ketika makan juga zikir, Bu ya. Masuk rumah zikir, makan juga zikir. Ya, itu kalau kita baca bismillah itu zikir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, masuk rumah zikir. Mau makan zikir. Maka qala syaitanu, syaitan berkata li ashabihi kepada teman-temannya. Hei teman-temanku, kata setan ya. Hei teman-temanku, la mabita lakum wala asya, waduh cilaka. Cilaka 12 ini. Nah, ini kalian nggak bisa masuk rumah itu, nggak bisa nginep di rumah itu kan. Wala asya, nggak bisa makan malam di rumah itu. Ya, karena penghuni rumah ini baca zikir, memasuki rumah zikir. Ketika mau makan zikir, waduh cilaka ini teman-teman, cilaka teman-teman. Kita nggak bakal bisa nginep di rumah ini, kita nggak akan bisa makan di rumah ini. Berarti mafhumul apanya? Kalau kita masuk rumah nggak berzikir, kita makan nggak berzikir, itu setan pada nginep di situ. Setan pada nginep itu. Iya, pada ngekos. Itu setan gratis Bu ngekos di rumah itu. Orang-orang sebulan ya harus mengeluarkan uang 500.000. Setan mah gratis Bu. Gratis ya. Jadi si yang punya rumah nggak bisa nagih sama setan. Setan lu sama gua nih, lu nginep kan ya? Bertahun-tahun lu nginep gratis aja, enak aja. Sekarang gua akan tarik tuh. Nah, 1 bulannya 500.000. Nggak bisa begitu Bu. Iya kan? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, iblis dan setan itu tidak bisa dilihat oleh manusia, ya. Sedangkan mereka bisa melihat kita. Itu Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya masuk rumah, makan, berzikir, masuk rumah zikir, mau makan zikir, maka setan mengeluh, ya, curhat sesamanya. Aduh, bahaya ini mah, cilaka ini kita nih, nggak bisa masuk ini, ya, ke rumah ini, nggak bisa nginep dan juga nggak bisa makan. Tapi wa iza dakhala, apabila ia masuk rumah Bu ya, falam yadhkurillah ta'ala, masuk rumah dia tidak berzikir kepada Allah. Inda duhulihi, ketika masuk rumah ya, enggak mau berzikir, selonong boy ya, assalamualaikum enggak ya, udah begitu kunci dibuka udah masuk aja udah ya. Habis masuk langsung nyari-nyari apa tuh biasanya, nyari-nyari makanan ya, lapar ya. Udah beres masuk nggak baca zikir ya kan, kemudian meriksa makanan, ada makanan itu kemudian makan celebak nggak mau zikir juga ya kan ya. Nah, kata setan apa? Qala syaitanu, setan berkata, adraktumul mabita. Aduh, kepada teman-teman semua nih, enak kita nih bisa nginep di sini nih ya kan ya. Dengan leluasa nih, enak, kita juga bisa tidur ngorok nih di sini nih, enak nih. Kenapa? Ya nggak mau enak gimana, orang rumahnya nggak pernah dipakai buat berzikir, masuk rumah juga nggak berzikir Bu ya. Nah ini jadi peringatan Bu bagi kita nih. Kalau habis dari mana-mana Bu, habis dari mana-mana Bu ya. Pokoknya begitu masuk rumah zikir Bu. Masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim, a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akan membuat setan tidak berkutik, Bu. Ya. Belum cukup, assalamualaikum doang. Assalamualaikum mah belum masuk rumah, di luar rumah kan. Begitu masuk rumah, tuh baru kita zikir di situ, Bu. Ya, kalau assalamualaikum doang mah itu di luar rumah. Begitu masuk kita berzikir, Bu. Maka setan
akan curhat kepada temannya, mengeluhkan. Ya, aduh kita nggak bakal bisa masuk ke rumah ini nih. Ya kan ya? Kenapa? Karena rumah ini penuh dengan zikir. Ya, orang masuk ke rumah zikir. Ya, begitu masuk rumah zikir lagi. Itu setan takut Bu sama orang yang ahli zikir. Banyak kalau ibu ahli zikir, Bu, ibu selalu zikir, nggak usah takut sama setan, dan setan takut sama ibu. Jadi kalau misalnya malam-malam kencing, ya mau kencing, ya mau misalnya sholat tahajud, takut iseng jangan iseng-iseng, orang setan takut sama ibu ya. Ya, setan itu takut sama orang yang ahli zikir. Itu tadi buktinya, masuk rumah zikir, setan takut. Duh, cilaka ini nggak bisa nginep kita di sini, kan gitu ya. Wa idza lam yazkurillah, apabila ia tidak berzikir kepada Allah inda ta'amihi, ketika makan, ya kan, memulai makan nggak baca bismillah, ya. Qala adraktumul mabita wal asya. Nah, masuk rumah nggak zikir, makan nggak baca bismillah, kata setan terhadap teman-temannya, adraktumul mabita wal asya. Kalian dengan leluasa di sini bisa nginep, bisa juga makan. Mana makannya? Jadi selama orang itu nggak baca bismillah, maka makanan orang tersebut itu sebelum apa makanan itu nyampe ke mulut dia, itu udah dimakan dulu sama setan. Jadi ibarat kata dikatakan begini, orang yang nggak baca bismillah pada waktu makan, itu dia makan bekas makanan setan. Itu ya. Orang yang waktu bersetubuh dengan istrinya tidak baca bismillah, ia menyetubuhi bekas dia yang disetubuhi sama setan. Enak ya kira-kira begitu? Bekas orang aja nggak enak ya? Apalagi bekas setan ya. Ya Allah. Tuh begitu Bu. Masya Allah ya. Nah, wa an Umayyah ibni Mahsyid as-Sahab, diriwayatkan dari Umayyah bin Mahsyid, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Jadi Rasul duduk. Qarajulun ya'kulu, di sampingnya ada seorang laki-laki sedang makan, ya kan? Falam yusammillaha, si laki-laki yang tadi makan tidak membaca bismillah, hatta lam yabqa min tu'amihi illa luqmatun, ya, sampai tidak tersisa dari makanannya kecuali satu comot. Ya. Ini dia makan satu piring metung, kan ya? Dimakan waktu dia belum baca bismillah. Begitu makanannya tinggal satu comot, ya. Falamma rafa'a ila fihi. Nah, ini comotan yang terakhir, dicomot sama dia. Kemudian begitu nyampe mau ke mulutnya, iya saya belum baca bismillah. Ya kan ya? Padahal makanannya mau habis ya. Nah, ya kan, ini comotan yang terakhir nih, ya. Ketika itu makanan nyampe ke mulutnya, qala, dia baru ingat, lalu dia baca bismillahi awwalahu wa akhirah. Ya, bismillahi awwalahu wa akhirah. Fa dhahikan nabiyyu, maka Nabi tertawa menyaksikan itu. Aduh, lu mah nemen-nemen sih katanya. Makanan udah mau habis lu baru ingat. Masih untung tuh lu ingat tuh ya. Ya, masih untung kamu ingat baca bismillah pada comotan yang terakhir ketika mau nyampe ke mulut, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nabi ketawa. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Ini setan, ya, terus menerus makan mendampingi laki-laki itu, kata Nabi. Selama si laki-laki tadi makan, itu terus setan ngedampingin. Ya, bukan sekedar ditungguin sama setan, setan juga ikut rame-rame gitu. Ikut bareng Bu, makan apa? Makan makanan laki-laki tadi Bu.
Begitu laki-laki itu mau nyomot, dicomot dulu sama setan. Ya. Nah, begitu kan? Jadi dia makan bekas makanan setan. Ya kan? Sampai yang terakhir kalinya ya, hampir dia itu tidak baca bismillah, lalu kemudian dia pada suapan yang telah dimasukin ke mulutnya dia baca bismillahi wa bismillahi awwala wa akhirahu. Falamma dzakara ismallah, pada waktu dia membaca bismillah, ya kan ya? Ya, istaqa ma fi batnihi, maka setan memuntahkan makanan-makanan yang masuk di dalam perutnya. Jadi setan itu memuntahkan makanan-makanan. Kenapa? Karena dia melihat dan mendengar si laki-laki tadi baca bismillah, itu setan memuntahkan makanan-makanannya. Jadi kalau kita itu ya Bu ya, makan yang memang tidak baca bismillah sama sekali, itu ibu berarti sama dengan sedekah sama setan. Ya. Sedekah sama setan. Enggak ada yang baik Bu kalau sedekah sama setan mah. Memberikan peluang setan makan. Ya. Dan juga memberikan peluang setan itu memakan makanan kita. Bahkan memberikan peluang bagi dia ya untuk makan bekas makanan setan. Nah, makanya ketika setan itu mendengar si laki-laki tadi baca bismillahi awal wa akhirahu, nah ngedengar itu langsung seluruh makanan yang sudah masuk ke perutnya itu dimuntahin sama setan. Kenapa? Ya karena dia merasa apa? Merasa kepanasan gitu ya, atau misalnya merasa ada semacam ketidakenakan gitu ya kan. Jadi gitu Bu ya. Artinya kalau bisa mah bacaan bismillah ini ya Bu ya, kita lakukan pada saat mau makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh seandainya pun kita lupa ya, maka ketika kita ingat lagi ya, lalu kemudian kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Akhir wa akhirahu. Gitu. Ingatin aja akhir ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, gitu Bu. Nah. Wa akhirahu. Ya. Lalu kemudian ya Bu ya, wa an Muadz ibni Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman, barang siapa makan sebuah makanan, faqala, kemudian setelah makan, dia selesai makan, dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, ini kan hadis ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah ya memberikan aku rezeki makanan berupa ini yang aku makan. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni, dan Allah telah memberikan rizki kepada aku makanan ini min ghairi haulin minni, tanpa ada sedikit pun daya upaya dariku, karena semua daya upaya adalah milik Allah. Wala quwatin, dan tidak ada kekuatan bagiku, karena kekuatan itu adalah milik Allah. Jadi makan, minum, rezeki makan, rezeki minum itu semuanya adalah berkat daya upaya dan kekuatan Allah. Kita itu tidak punya kekuatan apa-apa Bu. Ya kan? Kalau kita baca alhamdulillah setelah makan, ini teksnya tuh panjang. Tapi yang kita berlaku di kita itu, yang biasa kita dengar dari guru kita, apa Bu? Bacaan setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona wa ja'alana minal. Oke, begitu aja udah, kita yang hafal aja. Kalau itu kita baca, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni
dosa yang telah lalu. Jadi dengan makan aja Bu, dosa yang telah lalu bisa diampuni sama Allah. Bagaimana? Ya kalau makannya itu sesuai dengan tata cara Islam. Di awal makan, sebelum makan kita baca bismillah, ya. Setelah makan kita baca alhamdulillah. Ya, gitu Bu. Ya kan? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona. Nah, gitu. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Amin ya robbal. Amin. Nah, tuntunan makan selanjutnya Bu, jangan sampai kita itu ya mencela makanan Bu. Ya. Ini makan teri lagi. Ini makan cabai lagi sama garam. Ya. Ini makan goreng terasi lagi. Telur lagi. Kan begitu ya? Ya karena kalau mampunya begitu mau ngapain? Kalau mampunya makan telur ya telur. Enggak perlu kita mengeluh berkeluh kesah. Orang-orang mah makannya sama kambing, sama sate, ya. Orang-orang mah makanan yang enak-enak. Ini mah telur lagi. Jadi jangan ngerasulah Bu ya. Jangan menolak takdir. Syukuri aja yang ada. Nikmati aja yang ada. Kenapa? Orang lain juga yang di bawah ekonominya dengan kita belum tentu makan seenak kita. Coba bayangin Bu. Satu, orang yang miskinnya miskin banget. Dia nemuin makan hanya satu kali dalam satu hari. Ada nggak yang begitu? Ada. Orang kaya, ya, duitnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya mentereng, pangkatnya tinggi, tapi setruk. Ya. Setruk misalnya ya. Jangankan makan sama telur Bu, makan sama makanan yang paling enak di dunia aja nggak akan ketelan sama dia Bu. Itu yang harus kita pahami tuh. Ya, yang membuat kita itu sekali-kali tidak mengeluh, berkeluh kesah, tidak ngerasulah. Jangan menolak takdir. Makan mah apa aja Bu, yang penting mah ketelen, yang penting enak. Yang penting mah sehat. Kalau sakit mah mau disuguhin apa aja nggak akan ketelen Bu. Ya Allah, gitu tuh ajaran Islam. Jangan sekali-kali kita mengeluh dengan makanan yang tersedia, Bu ya. Ya kalau misalnya nasi mampunya sama sambal aja, sambal juga sambal goang. Ada pecak bohong. Ada pecak bohong ya, ada nggak Bu? Ada pecak bohong, ada pecak ngibul. Ya, ada pecak bohong, sambal ngibul. Sambal goang. Itu ya. Nih Bu, makan nasi sama sambal goang juga enak Bu. Ya, kalau lagi lapar mah makan nasi sama pecak bohong enak Bu. Walaupun pecaknya bohong-bohongan. Ya kan itu ya. Kenapa disebut pecak bohong Bu? Ya karena mau mecak ikannya nggak ada. Ikannya dimakan kucing. Atau nggak kuat beli ikan ya. Adanya dibang sayur pecaknya doang ya udah. Enak Bu, pecak bohong ge. Kalau lagi lapar mah ya, kalau lagi sehat mah. Ya kalau lagi sakitnya parah, stroke dan lain sebagainya, mau disuguhin makanan yang paling enak sekalipun gak akan ketelan. Itu yang harus menjadi rasa syukur kita, selalu ditanam di dalam hati kita. Ya. Tuh. Wa an Abi Hurairah, tadi diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ya. Qala ma'aba Rasulullah ta'aman qat. Nah, Ibu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Ya, nggak pernah Nabi itu mencela makanan. Apa yang disuguhi oleh istri-istri Nabi, ya dimakan. Itu Nabi pernah tuh ya berkata kepada salah seorang istrinya, bertanya, wahai istriku, hari ini ada apa? Apa makanannya hari ini nih?
kata istrinya, nggak ada apa-apa wahai Rasul kecuali hanya cuka doang. Cuka doang. Ya kan ya? Ya udah Nabi makan cuka. Enggak begini nih. Cuka apaan sih makan cuka? Enak juga enggak. Ya kan? Kalau kita mah ada apa sekarang ini makannya apa? Garam doang sama cabai. Ya udah bikin tuh. Ya kan? Makan dewe kan. Jangan kira-kira lah gitu. Ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedikit pun mencela sebuah makanan. Ini istahahu akalahu. Kalau Nabi pengen dengan makanan tadi, Nabi makan, ya kan? Wa in karyahu, apabila Nabi nggak pengen, nggak resep, ya taruh kau, nggak Nabi makan, gitu, simpel aja ya. Simpel aja. Kalau makanan yang ada di depan itu senang makan. Kalau nggak senang ya udah nggak usah dimakan, kan begitu ya. Nah, nggak perlu harus keluar kata-kata dari mulut kita itu ya, kata-kata yang apa? Kata-kata yang ngarasula, kata-kata yang sifatnya mencela makanan. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada nallahu wa iyyakum ajmain. Salam.